Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempraktekkan bagaimana membuat virtual private server yang disediakan oleh AWS Educate sebagai sarana pembelajaran cloud computing pada mata pelajaran platform komputasi awan. Kali ini saya akan mempraktekkan membangun server dengan sistem operasi Windows Server dan menggunakan web server XAMPP. Bagaimana caranya? Pertama, login dulu dengan akun yang telah dibuat sebelumnya. Tekan sign in. Kemudian akan dibawa ke halaman AWS Educate-nya. Nah, untuk masuk ke konsol virtual private servernya, itu silakan klik garis 3 di kanan atas, kemudian pilih AWS account. Di AWS account ini ada informasi terkait kredit yang kita miliki saat ini. Nah, itu kredit yang diberikan oleh AWS untuk mencoba fitur-fitur yang ada di AWS ini. Kemudian klik AWS Educate Starter Account. Maka kita akan dibawa ke konsol selanjutnya. Dan di sini informasi kredit lagi. Lalu klik AWS konsolnya. Nah, udah seperti ini. Nah, menu yang akan kita pakai untuk belajar membangun server itu ada di service. Kemudian ada EC2. Pilih saja di compute itu EC2. Maka kita akan dibawa ke konsol EC2-nya seperti ini. EC2 dashboard. EC2 dashboard ini di bagian atas itu ada cakra. Kanan atas, klik saja close. Kemudian ini ada running instance. Apabila belum pernah membuat server sebelumnya, maka running instance-nya akan bernilai 0. Karena saya pernah membuat sebelumnya, jadi ada 1 di sana. Klik saja running instance-nya, maka daftar virtual private server-nya di sini tersedia. Nah, setelah di checklist, jadi di sini ada daftar instannya, di checklist saja, lalu di action itu bisa dipilih instance state-nya stop. Itu untuk mematikan server ya. Nah, sistem di sini itu tadi kan kita dibekali kredit. Ini ada beberapa yang gratis, tapi ada part tertentu yang berbayar, seperti hard disk-nya bayar. Kalau servernya gratis, misalnya ada free tier, tapi hard disk-nya berbayar. Nah, maka yang berbayar itu menggunakan kredit yang tadi dibekali seperti itu. Nah, kredit akan terus berjalan selama servernya hidup. Kalau servernya mati, stopping seperti ini, maka tidak akan mengurangi kredit yang kita miliki. Untuk membangun server baru, di menu LAN instance, atau tombol LAN instance, kita bisa klik tombol tersebut. Lalu kita bisa pilih sistem operasi apa yang mau kita bangun. Nah, kita mau membangun Windows, tinggal klikkan Windows, enter, maka ada daftar Windows di sini. Apabila nggak muat seperti ini kita bisa merubah ke mode desktop. Jadi situs desktop, klik titik 3 atas kanan Chrome-nya, lalu pilih situs desktop. Maka tampilannya jadi seperti ini. Nah, ini balik lagi ke sini. Kita coba lagi, klik LAN instance-nya. Dan kita ulangi, cari sistem operasi yang mau kita install, Windows. Kemudian ada ini free tier
eligible. Itu artinya gratis, tidak mengurangi kredit. Cuma memang ada part tertentu yang membutuhkan kredit seperti itu. Nah, kita pilih saja yang paling atas ya. Data center. Select. Nah, setelah itu akan berproses. Yang free itu adalah yang T2 micro. Itu secara otomatis diarahkan ke sana dengan jumlah CPU-nya 1 core dan memorinya dikasih 1 giga. Nah, ini gratis sebetulnya. Cuma nanti karena sistem operasi ini memerlukan harddisknya mungkin yang berbayar. Seperti itu. Jadi setelah memilih layanan yang mana yang mau dipakai, lalu kita klik yang paling bawah itu next, configure instance detail. Nah, setelah itu ini tidak terlalu banyak perubahan ya. Sudah, biarkan saja seperti apa adanya. Kita langsung next saja lagi. Nah, di sini kita mengalokasikan harddisk berapa. Ini secara default dikasih 30. Ini bisa dilebihkan harddisknya. Nah, kita coba saja 30 GB dan review and launch saja. Seperti ini. Lalu klik launch. Nah, karena kita belum membuat key pair, ini key pair ini tujuannya untuk keamanan, untuk kunci, sebagai kunci ketika kita mau meremote server yang kita bangun ini, kita membutuhkan kunci sebagai keamanan. Nah, maka kita bisa membuat kunci baru. Jadi, pilih create new pair, kemudian key pair name-nya kita kasih nama. Misalnya namanya Windows Server. Nah, seperti itu. Setelah dikasih nama Windows Server, enter. Kemudian kita coba balikan layar. Kita download kuncinya. Karena kunci ini yang akan kita pakai untuk mengakses ke Windows nantinya. Seperti itu. Oh, karena saya sudah membuat sebelumnya key pair untuk Windows Server ini, kita coba langsung kita ganti nama ya. Untuk kalian kalau yang belum pernah membuat, tidak akan muncul error seperti ini. Udah kita kasih nama Windows Server, lalu download key pair-nya. Nah, maka secara otomatis si key pair-nya ini terdownload dan key pair tersebut akan selalu kita gunakan sebagai kunci untuk mengakses ke web server ini nantinya. Lalu kemudian kita launch instance-nya. Sukses, sudah. Tinggal kita view instance. Maka akan kembali ke konsol yang tadi. Nah, perhatikan di status instance stage-nya itu menjadi pending. Ini kita memerlukan waktu beberapa saat agar si instance ini berjalan. Seperti itu ya. Kita tunggu saja dan ini statusnya sudah running. Cuma memang status checksnya masih initializing. Artinya belum bisa diakses. Tunggu beberapa saat sampai status checksnya berubah. Nah, perlu diketahui kalau AWS ini punya beberapa region ya, punya beberapa tempat untuk menyimpan servernya. Kebetulan secara default ini kita diarahkan untuk menyimpan server atau membuat server di North Virginia. Karena AWS yang terbuka untuk AWS Educate untuk pembelajaran itu di North Virginia. Kalau nanti kita yang berbayar mungkin yang profesional itu kita bisa menyimpan server-servernya di server yang terdekat, misalnya di Asia Pasifik. Dan tahun ini ada informasi bahwa
AWS Educate ini membangun server di Jakarta. Namun sampai saat ini belum ada informasi sudah terrealisasi. Mungkin masih dalam tahap proses. Seperti itu. Nah, tunggu saja sampai status ceknya berubah. Setelah itu baru kita bisa melakukan remote terhadap Windows servernya. Nah, sambil menunggu, ada satu software di Android yang kita perlukan untuk melakukan remote terhadap Windows, itu namanya RD Client. Ini yang ikonnya seperti ini. Ya, saya pindahkan ke sini. Ini RD Client ini yang diperlukan untuk melakukan remote terhadap server yang berbasis Windows. Kalau nanti servernya berbasis Linux, kita gunakan aplikasi lain seperti Termius, itu bisa kita gunakan untuk meremote sistem operasi yang lain. Nah, khusus untuk Windows, ini karena protokol yang digunakan untuk Windows ini adalah remote desktop, maka kita bisa menggunakan RD Client. Nah, kita balik lagi ke sini. Kita lihat statusnya masih initializing. Kita klik saja instant ID-nya. Nah, ada hal yang terlewat tadi dalam instant ini, yaitu dalam menentukan security. Nah, karena saya pernah membuat security sebelumnya, ini diarahkan seperti ini. Secara default, port yang dibuka itu port 3389 atau port remote desktop. Kita bisa mengcustom. Karena kita akan membangun web server, maka kita perlu membuka port yang lainnya. Port yang perlu dibuka yaitu port HTTP untuk web server, port 80. Maka untuk membukanya, kita bisa klik security groupnya. Kita bisa ubah security groupnya. Nah, RDP itu kan remote desktop yang secara otomatis dibuka. Kita bisa edit inbound rule. Kita tambahkan rule untuk add rule untuk TCP untuk HTTP-nya. Nah, ini rule-nya kan untuk HTTP, kita cari apakah ada, enggak HTTP ada. Secara otomatis ini diarahkan ke port 80 seperti ini. Udah di add, kemudian kita save rule-nya. Nah, perhatikan ini harus diisi. Nah, kalau kalian belajar jaringan, ini untuk ke semua IP itu pilih 00. Ini artinya yang dari manapun kalau mau ngakses ke HTTP diizinkan. Tapi kalau mau IP-IP tertentu ini bisa di custom. Itu kaitannya dengan pembelajaran jaringan. Save rule-nya sudah. Kita perhatikan lagi, di sini sudah ada 2 port yang terbuka untuk server ini. Jadi yang inbound artinya yang masuk ke server melalui remote desktop dan HTTP itu diizinkan. Hanya 2. Kalau ada yang lainnya nanti kita bisa tambahkan. Seperti itu. Kita kembali lagi ke EC2-nya. Klik EC2 yang ada di atas. Nah, running instance-nya klik lagi. Nah, statusnya sekarang status ceknya sudah checklist. Maka kita sudah bisa meremote ini. Bagaimana meremote Windows ini? Untuk melakukan remote ini, klik bagian instant tersebut. Nah, setelah itu untuk meremote ini, kita bisa meremote menggunakan menu connect. Nah, di menu connect di sini ada menu RDP client. Klik RDP client-nya dan download remote desktop file. Sebetulnya tidak perlu pakai remote desktop file di sini. Ada public DNS dan username. Itu yang akan kita gunakan. Jadi
kita akan connect menggunakan public DNS tersebut dengan username tersebut. Nah, hanya saja passwordnya disembunyikan. Bagaimana untuk menampilkan passwordnya? Kita klik get password. Kemudian browse keypair yang tadi kita download. Kita telah mendownload tadi keypair dengan nama Windows Server. Klik keypairnya lalu decrypt. Nah, setelah di decrypt itu muncul. Perhatikan muncul. Nah, kita bisa meremote server ini dengan public DNS yang ada. Ini di bagian kanan itu ada tombol salin. Itu kita bisa salin saja. Salin, public DNS sudah di copy. Kemudian kita buka aplikasi RDP-nya. Kita buat koneksi baru, remote desktop-nya. Lalu klik add manually. Hostname-nya kita isikan yang tadi di DNS-nya, public DNS-nya kita isikan. Nah, kemudian username-nya itu kita bisa masukkan administrator sesuai dengan username yang di sini. Lalu kita salin password-nya. Nanti password ini yang akan diminta ketika terkoneksi. Seperti ini. Pertama, sebelum terkoneksi itu save terlebih dahulu. Setelah disimpan, lalu klik desktop yang tadi kita tambahkan. Lalu ada pertanyaan seperti ini. Klik connect saja. Setelah itu diminta password. Lalu masukkan password yang tadi disalin. Lalu connect. Nah, Windows yang sudah kita buat, server Windows yang sudah kita buat, sudah bisa kita remote dengan baik. Nah, ini sama dengan Windows yang kalian biasa gunakan di laptop atau komputer ya, sama seperti ini. Nah, langkah pertama kita butuh browser. Sebetulnya ini udah ada browser bawaan, cuma browser bawaannya ini masih Internet Explorer dan belum terupdate. Ini akan sangat kesulitan ketika kita menggunakan browser bawaan ini. Maka kita bisa mendownload browser yang lainnya. Ini ketika ada konfirmasi seperti ini, pilih don't use recommended setting saja. Oke. Nah, maka kita bisa mendownload Chrome-nya terlebih dahulu. Namun di Chrome juga kadang terblokir. Kita coba gunakan link alternatif. Kita coba SMK Negeri 1 Garut.sch.id / coba. Nah, di sini ada Chrome-nya, klik. Oh, bisa. Kita add saja, tambah pengecualian. Close. Kita coba sekali lagi. Klik Chrome-nya. Nah, maka muncul tombol save. Ini situsnya smknegeri 1 garut.sch.id / coba. Nah, setelah di download selesai, kita run, kita jalankan installer Chrome-nya, dan proses instalasi Chrome akan berjalan beberapa saat. Itu tidak akan lama karena bandwidth yang disediakan itu cukup lumayan besar ya. Tidak seperti bandwidth di kita yang relatif mahal. Kalau di sana itu relatif murah bandwidth itu, sehingga download itu tidak terlalu lama. Kapasitas daripada Chrome-nya ini juga tidak terlalu besar juga. Nah, yang membuat lama mungkin dari sisi prosesor dan RAM yang sedikit. Nah, Chrome sudah berhasil diinstal. Kita akan coba mendownload web servernya. Di mana web server yang akan kita gunakan adalah XAMPP. Kita coba ketikkan di URL-nya
masuk ke URL, kita coba ganti klik XAMPP. Nah, kita download XAMPP versi terbaru saja. Di sini ada versi 7410 download. Proses download sedang berjalan. 156 mega itu sebentar ya di download karena saya bilang tadi bandwidth-nya lumayan besar. Klik XAMPP-nya, maka akan menginstal. Proses instalasi akan berjalan. Nah, tinggal next saja. Next lagi, secara default XAMPP itu diarahkan disimpan di drive C. Ya, karena di sini juga kita tidak melakukan partisi, hanya satu partisi saja yang tersedia di sini. Next. Nah, ditunggu sampai proses instalasi selesai. Ini bisa klik always. Kita jadikan Google Chrome ini sebagai default browser. Ini untuk ke Bintami tapi tidak terlalu digunakan. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Nah, setelah selesai proses instalasi XAMPP-nya, ini muncul tampilan gini, tinggal kita klik finish dan exam control-nya akan muncul. Nah, di exam control ini kita membutuhkan Apache dan MySQL. Apache ini fungsinya sebagai web server, kita start. Dan ini bekerja di port 80 untuk HTTP dan port 443 untuk HTTPS. Kemudian untuk database kita bisa start MySQL-nya. Dan web server sudah berjalan. Untuk melakukan tes di komputer server ini, tinggal kita klik di web browser lalu kita ketikkan localhost. Seperti ini, enter. Maka tampilan dashboardnya sudah muncul. Apabila kita ingin mengganti direktorinya tidak ke dashboard, maka kita bisa masuk ke Windows Explorer, lalu masuk ke folder XAMPP-nya. Web servernya terletak di folder htdoc. Nah, ini dashboard. Secara default dia mengarahkan ke dashboard. Kita bisa membuat web baru di sini. Tambahkan folder. Untuk klik kanan itu bisa di hold ya. Klik lama. Nah, new folder ini kita ganti dengan web misalnya. Kita mau buat website dengan folder web dan kita arahkan. Nah, di sini ada index. Secara default index akan diakses oleh web server ketika mengakses ke sini. Nah, di sini kita bisa open index ini karena kita tidak punya editor, ini akan mencari akan dibuka di mana. Kita bisa menggunakan text editor Notepad. Nah, nanti si dashboard ini kita bisa ganti foldernya ketika mengakses website kita, arahkan ke folder web misalnya seperti itu. Ya, tinggal save. Seperti itu, maka ketika kita ketikkan localhost, maka akan terarah ke web, folder web ya. Nah, namun di folder web ini kan belum ada aplikasinya. Nah, kita coba download aplikasi. Kalau kalian sudah pernah bikin web sebelumnya, silahkan masukkan ke sini. Kalau belum, kita bisa cari template.
misalnya template Bootstrap seperti itu. Ini banyak yang menyediakan, sebagai contoh Free Bootstrap itu sudah menyediakan template-template gratis untuk kita download. Ya, kita coba. Ini contoh website yang tersedia untuk bisa kita download. Kita coba yang ini saja. Klik, ini website yang akan kita pasang. Dan lisensinya kita lihat standar lisensi. Oh, ini berbayar ya. Kita coba nyari yang free. Kita coba nyari template yang free. Ini ada free, ada pro. Nah, kita nyari yang free saja. Kita bisa menggunakan dua tangan untuk scroll ya. Dua jari maksudnya. Nah, ini free. Star Bootstrap Portfolio. Ini kita coba pakai template yang free ini. Kita klik free downloadnya. Nah, maka si Bootstrapnya sudah otomatis terdownload. Kita buka. Nah, setelah dibuka, nah kita coba buka Explore yang tadi, web. Nah, kita arahkan isi daripada website yang di sini ke sana. Nah, tinggal diklik semuanya. Lalu kita klik kanan, copy, lalu paste di web ini. Paste. Nah, sudah terpaste template-nya, kita tes di localhost yang web ini apakah sudah terpasang websitenya. Sudah, ternyata seperti ini. Ini template-nya. Kalau mau dirubah-rubah silahkan boleh dirubah-rubah terlebih dahulu. Ini menunya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana mengonline-kannya? Apakah ini sudah online? Sebetulnya ini sudah online. Kalau kita kembali ke konsol yang Chrome tadi. Nah, ini. Di sini coba kita klik EC2-nya. Lalu running instant yang tadi. Sebetulnya server kita ini udah online. Dan online-nya kita bisa mengakses dengan dua jalan. Pertama, kita bisa mengakses dengan public IP versi 4 address yang 3.83.30.236, atau kita bisa mengakses menggunakan public IP versi 4 DNS yang EC2 strip 3 strip 83 strip 30 strip 236.compute strip 1.amazonaws.com. Kita bisa mengakses dua cara. Bedanya apa? Kalau IP ini lebih pendek, cuma ketika kita men-stop instan ini, mematikan instan ini, dan kita menghidupkan kembali, maka public IP address ini akan berubah. Nah, karena IP yang kita dapatkan ini IP public dynamic, secara otomatis berubah-ubah. Agar tidak berubah-ubah, kita bisa menggunakan public IP versi 4 DNS. Apabila kita menggunakan public IP 4 DNS ini, maka ini tetap statik seperti ini. Kalau IP ini berubah-ubah. Nanti untuk menstatikan IP sebetulnya ada layanan yang namanya Elastic IP. Nanti kita pelajari di pertemuan berikutnya. Nah, kita contohkan membukanya menggunakan IP. Tinggal klik open address. Seperti itu. Maka akan menuju ke halaman itu. Atau kita bisa salin ya. Di pinggir itu ada tombol salin. Nah, tinggal klik saja tombol salin, sudah di copy. Kita buka tab baru, lalu kita pastekan di browsernya. Yang disalin itu bisa dalam bentuk IP atau bisa juga dalam bentuk yang DNS tadi. Nah, namun ketika dicoba ini ternyata loading, artinya sulit terkoneksi ke server tersebut. Nah,
Secara default, kita kembali ke Windows yang tadi. Secara default, si Windows itu memiliki firewall, dan firewall itu memblokir aktivitas yang masuk ke sini, termasuk aktivitas web server. Nah, maka agar koneksinya lancar, kita coba matikan dulu firewallnya. Firewall yang ada di Windows ini. Tinggal kita ketikkan firewall saja, maka akan masuk ke Windows Defender Firewall. Klik Windows Defender Firewall, ini dalam keadaan aktif, kita coba matikan. Turn off lagi, baik yang public maupun private. Oke. Setelah keadaan nonaktif atau tanda silang, kita coba periksa kembali di Chrome yang tadi. Nah, ini kan tidak aktif, tidak bisa mengakses. Kita muat ulang halamannya. Nah, dan website kita sudah bisa diakses. Seperti itu. Nah, kita coba alternatif yang lain tadi. Selain pakai IP, kita bisa mengakses menggunakan public IP DNS. Kita salin dan kita coba buka di tab baru. Tinggal tempelkan alamatnya, go. Dan servernya sudah jadi. Seperti ini web servernya. Itu tinggal dimodifikasi saja. Seperti itu ya. Nah, untuk tugas kali ini silahkan kalian mencoba membangun server Windows ini dengan berbasic SAMPP web server dengan sistem operasi Windows Server. Silahkan dicoba. Setelah selesai silahkan nanti dikirimkan alamat ininya. Nah, alamat ininya dikirimkan nanti. Ini disalin alamat kalian yang mana sih, lalu kirimkan ke tugas di Edmodo-nya. Ya. Kalau tidak ada kalau kuotanya belum nyampe yang dari pemerintah, bolehlah via WA juga gak apa-apa. Tapi kalau udah nyampe Edmodo, sebetulnya sudah masuk kuota yang gratis ya. Kirimkan saja itunya. Silahkan boleh pakai template yang ada di download. Boleh website bikinan kamu sendiri, boleh kalian reka-reka. Website yang template ini kalian customize menjadi website milik kalian. Ini about-nya bisa kalian isi atau apa.